Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, selamat datang di Pustaka Kampus. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas salah satu kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Menurut para ahli, berdirinya Kerajaan Majapahit adalah ketika Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit pada tanggal 10 November tahun 1293 atau 15 bulan Kartika 1215. Awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan adanya serangan dari Jayaketwang atau Adipati Kediri yang berhasil membunuh penguasa Kerajaan Singosari yang terakhir, yakni Kertanegara, dikarenakan menolak pembayaran upeti. Sampai akhirnya Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan dari serangan Jayaketwang kepada Arya Wiraraja. Kemudian oleh Arya Wiraraja, Raden Wijaya dihadiahi hutan tarik untuk diurus dan dipakai sebagai wilayah kekuasaan. Hingga pada akhirnya dijadikanlah hutan tersebut sebagai sebuah desa dengan nama Majapahit. Dalam situasi tersebut, Raden Wijaya memanfaatkan kerjasama dengan pasukan Mongolia yang waktu itu ingin menguasai tanah Jawa untuk bersama-sama menyerang pasukan Jayaketwang. Dan akhirnya pasukan Mongolia dengan bantuan Raden Wijaya menang atas terbunuhnya Jayaketwang. Tak lama setelah itu, Raden Wijaya mengusir pasukan Mongolia dari tanah Jawa. Pengusiran tersebut terjadi ketika pasukan Mongolia sedang berpesta sebagai perayaan atas kemenangan mereka melawan pasukan Jayaketwang. Ketika mereka sedang lengah, Raden Wijaya lantas memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan penyerangan kepada pasukan Mongolia. Akhirnya, Raden Wijaya berhasil untuk menghalau pasukan Mongolia dari tanah Jawa dan kemudian naik tahta dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit sendiri berada di Provinsi Jawa Timur, yang mana ibu kotanya berada di sebuah desa yang saat ini bernama Triwulan di Mojokerto. Dalam kehidupan berbudaya, Kerajaan Majapahit bisa dibilang sangatlah maju pada masanya. Hal ini dikarenakan adanya berbagai perayaan keagamaan maupun perayaan adat. Kehidupan perekonomian di Kerajaan Majapahit pada waktu itu berkembang begitu pesat. Mayoritas penduduk di sana adalah pedagang, pengrajin emas, perak, dan berbagai profesi lainnya. Kehidupan dalam berpolitik di Kerajaan Majapahit tidak selalu berjalan mulus. Banyak terjadi pemberontakan. Pemberontakan itu akhirnya dapat dipadamkan atas kecerdikan Raden Wijaya. Masa pemerintahan pun berakhir ketika Raden Wijaya tutup usia pada tahun 1309 Masehi. Raden Wijaya sendiri adalah sebagai pendiri dan raja pertama di Kerajaan Majapahit. Beliau sendiri memegang jabatan sebagai raja di Kerajaan Majapahit pada tahun 1291 hingga 1309 Masehi. Jaya Negara menjabat sebagai raja pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Tribhuwana Tunggadewi menjabat sebagai raja pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Hayam Wuruk menjabat sebagai raja pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kusumawardhani Wikramawardhana menjabat sebagai raja pada tahun 1389 hingga 1399 Masehi. Suhita menjabat sebagai raja pada tahun 1399 hingga 1429 Masehi.
Kertawijaya menjabat sebagai raja pada tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Raja Sawardhana menjabat sebagai raja pada tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Purwawisesa menjabat sebagai raja pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Kartabumi menjabat sebagai raja pada tahun 1466 hingga 1478 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ia merupakan cicit dari Raden Wijaya. Ketika usianya masih muda, ia sudah diangkat menjadi raja di Kerajaan Majapahit. Meski usianya masih sangat muda, Hayam Wuruk merupakan sosok pekerja keras dan gigih. Bersama dengan Gajah Mada, ia berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Nusantara dan menjadikan Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan terbesar saat itu. Bahkan hingga memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Thailand, Singapura, dan Malaysia. Namun, sepeninggalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran yang drastis, ditambah dengan pengaruh Islam yang meluas, sehingga membuat Kerajaan Majapahit banyak mendapatkan serangan kerajaan baru Islam, menyebabkan kerajaan ini yang didirikan pertama kali oleh Raden Wijaya runtuh. Candi Tikus menjadi salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang awalnya terkubur di dalam tanah, sehingga baru dapat ditemukan pada tahun 1914. Situs ini ditemukan di kawasan pemakaman masyarakat sana. Akhirnya pada tahun 1984 hingga 1985 dilakukan penggalian secara menyeluruh. Alasan pemberian nama Candi Tikus ialah disebabkan oleh ketika candi ini ditemukan, candi tersebut dipenuhi dengan banyaknya sarang tikus liar di dalamnya. Itulah mengapa disebut sebagai Candi Tikus. Berdasarkan dokumen, candi ini belum ada ketentuan siapa yang membangun dan kapan dibangun. Namun, bila dilihat dari miniaturnya, diperkirakan candi ini dibangun sekitar abad ke-13 atau ke-14. Sekitaran candi tersebut terdapat kolam, dan diperkirakan candi tersebut menjadi tempat mandi para keluarga kerajaan saat itu. Namun, ada desas-desus bahwa candi tersebut berfungsi sebagai penyaluran air. Tetapi, bila melihat dari bentuk menaranya, candi tersebut seperti tempat untuk melakukan pemujaan. Candi Sukuh terletak di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Desa Berjo, kurang lebih 910 meter di atas permukaan laut. Sejarahnya, candi ini dilaporkan pertama kali oleh Johnson pada tahun 1815 saat pemerintahan Britania Raya. Menurut penelitian, candi ini didirikan pada abad ke-15 Masehi. Konon, candi ini juga termasuk golongan candi yang cukup kontroversi karena arsitekturnya yang tidak biasa. Contohnya, objek lingga dan yoni yang memiliki lambang seksualitas. Gapura Bajang Ratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan gapura ini terlihat sangat unik dengan nuansa Majapahit. Gapura ini dibangun pada abad ke-14 Masehi. Gapura ini pada dasarnya dibangun sebagai pintu masuk untuk memasuki tempat suci saat memperingati wafatnya Raja Jayanegara pada saat itu. Candi Jabung merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang menarik. Pasalnya, candi ini hanya terbuat dari tumpukan bata merah. Namun, walaupun demikian, tidak perlu lagi kita ragukan akan kekuatannya yang dapat bertahan lama. Sebelumnya, candi ini sempat disinggahi oleh Hayam Wuruk pada tahun 1359, yang mana saat itu Hayam Wuruk sedang berlawat mengelilingi Jawa Timur.
Candi ini dapat kita temukan di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Gapura apik yang satu ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda dengan gapura lainnya. Lokasinya berada di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan ini terbuat dari bata merah dengan ketinggian sekitar 15,5 meter. Dari gaya arsitektur, gapura ini mirip sekali dengan Candi Bentar. Gapura ini pada waktu itu memiliki fungsi sebagai gerbang untuk memasuki kediaman Patih Gajah Mada. Candi Brahu adalah salah satu candi yang berada di kawasan arkeologi Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nama Brahu sendiri dari candi ini disebutkan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yang dimana nama ini adalah sebutan untuk sebuah bangunan suci yang ada di dalam prasasti Ala Santan. Candi ini dibangun menggunakan batu bata merah dengan panjang 22,5 meter, lebar 18 meter, dengan ketinggian 20 meter. Selintas, bangunan ini seperti bernuansa kultur Buddha. Konon katanya, saat di zaman dahulu, candi ini dijadikan tempat pembakaran jenazah-jenazah para raja. Namun, para sejarawan belum bisa memastikan kebenaran hal ini, karena tidak dapat menemukan abu mayat di balik candi ini. Sekian presentasi tentang Kerajaan Majapahit. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.